Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dicintai oleh Tuhan, dan saudara dimanapun berada. Pada kesempatan saat ini kita akan memulai kembali pendalaman Alkitab kita. Ya, sudah lama kita tidak berjumpa lagi dalam pembahasan kita akan kebenaran firman Tuhan, secara khusus PA yang akan kita lakukan. Di beberapa waktu yang sudah lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan kita melalui pembelajaran kita dari Injil Matius. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama dari satu bagian kebenaran firman Tuhan. Kita melanjutkan PA kita dengan satu kitab yang baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik untuk kita mempelajari akan perjalanan kehidupan gereja mula-mula atau pimpinan Tuhan melalui para rasul, dan itu terus ingatkan kepada kita betapa kita ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan dimanapun saudara berada, dan saat ini bisa mengikuti melalui video atau live streaming yang akan dilakukan oleh Gereja Reformasi Indonesia. Kita akan memperhatikan bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan sudah memimpin kami, menyertai kehidupan kami masing-masing, dimanapun kami berada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di perjalanan, barangkali juga yang ada di kantor untuk melaksanakan pekerjaan. Kami sungguh bersyukur Tuhan terus menyertai kehidupan kami, dan saat ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kami akan mempelajari satu kitab, dan biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan pencerahan kepada kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, hidup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan hadirkan kami. Berkat sertai pembelajaran kami malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa, memohon tuntunan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca pertama-tama dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita per pasal dalam kita melaksanakan PA. Kita memperhatikan dari pasal yang pertama Kisah Para Rasul, ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang kisah para rasul, maka kita tentu tidak asing tentang siapa penulisnya. Kisah para rasul 1 adalah surat kedua dari tulisan seorang bernama Lukas, ya, untuk Theophilus, dan dalam menceritakan transisi antara pelayanan Tuhan Yesus yang dijelaskan dalam Injil Lukas serta perkembangan dan penyebaran gereja, dan para murid telah menerima perintah untuk tinggal menantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa sebelum Kristus naik ke surga. Mari kita memperhatikan beberapa hal dari bagian ini. Yesus memerintahkan kepada para murid untuk tinggal di Yerusalem, mengatakan supaya mereka jangan pergi, tetapi tunggu janji Bapa dulu. Ya, apa yang kemudian saudara, apa yang para murid dengar daripada Yesus? Oleh karena kemudian Yohanes memang membaptis dengan air, tetapi dikatakan aku akan membaptis kamu dengan Roh, atau Yohanes pernah berkata dia yang membaptis kamu dengan Roh akan datang. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan tentu pertama-tama sebelum kita lebih dalam membahas bagian demi bagian dari pasal 1 ini, maka kita mengenal penulisnya. Tadi saya sudah singgung bahwa penulis Injil atau penulis Injil Lukas lah yang menulis dari kitab Kisah Para Rasul ini. Ya, antara Injil Lukas dengan kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh satu orang, ya, yaitu ditulis oleh Lukas. Siapa Lukas sebetulnya? Apa yang diceritakan oleh Lukas dalam kitab Injilnya? Di dalam kitab Injilnya, kalau kita membaca tulisan Injil Lukas,
Maka Lukas menceritakan tentang kisah kehidupan Yesus, baik itu pengajarannya, apa yang dia lakukan terhadap orang yang sakit, baik yang lumpuh, yang buta, dan bahkan Lukas juga mencatat bagaimana Kristus menderita, mati, dan bangkit sampai dia naik ke surga. Lukas mencatat bagian demi bagian tersebut. Dan kisah para rasul menceritakan tentang perjalanan kehidupan atau kisah gereja mula-mula. Oleh sebab itu seorang di dalam sebuah tafsiran menyatakan demikian, Injil adalah sejarah dari apa yang Kristus lakukan dan Kristus katakan. Tetapi kisah para rasul bukan saja menceritakan atau menuliskan tentang apa yang Yesus pernah katakan dan lakukan, tetapi juga apa yang Roh Kudus lakukan, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Ini menjadi penting untuk kita perhatikan di dalam memahami kitab Kisah Para Rasul. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang penulis, tadi bicara tentang Lukas. Ya, Lukas bukanlah seorang Yahudi. Dia bukan rasul. Tetapi dia seorang yang telah menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Memang Alkitab tidak mencatat tentang pertobatan Lukas. Alkitab tidak menuliskan kapan dan bagaimana Lukas bertobat, berjumpa dengan Yesus, menerima Tuhan Yesus. Tetapi paling tidak kita mengetahui melalui perjalanan kehidupan atau perjalanan tulisannya di dalam Kisah Para Rasul ini, bagaimana Lukas adalah orang yang bersama dengan Paulus melayani Tuhan. Ya, dia salah seorang dari tim Paulus untuk melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Dan kita bisa temukan di dalam beberapa bagian. Ya, pertama bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus sendiri tentang siapa Lukas. Lukas adalah seorang tabib. Di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-14, Paulus berkata, "Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih." Jadi begitu Paulus mengenal siapa Lukas itu, begitu Paulus mengetahui siapa Lukas tersebut. Oleh sebab itu Lukas bukan hanya seorang yang kemudian disebut sebagai tabib, tapi juga sebagai orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dia adalah teman sepelayanan atau teman seperjalanan Paulus di dalam memberitakan Injil. Kepada Timotius, Paulus pernah menuliskan, "Hanya Lukas yang tinggal dengan aku." Ketika Paulus seorang diri di dalam penjara, maka ketika yang lain sudah pergi melakukan pelayanan seperti Timotius sedang melayani di Efesus, maka waktu Paulus menuliskan kepada Timotius tentang bagaimana dia bersama dengan Lukas dan Lukas yang mendampingi dia. Lukas bukanlah seorang Yahudi, tadi saya sudah katakan, melainkan orang non-Yahudi. Oleh sebab itu di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-11, di situ paling tidak kita mendapatkan tentang keterangan Paulus tentang Lukas. Dia tidak disunat. Ya, Paulus tidak mengharuskan dia untuk disunat. Oleh sebab itu kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka penting sekali untuk melihat bahwa bagaimana pekerjaan Tuhan bukan saja melalui orang-orang Yahudi, tapi juga melalui orang-orang non-Yahudi yang kemudian bertobat mengikut Kristus. Pelayanan pekerjaan Tuhan bukan saja dipercayakan kepada para rasul, tetapi juga kepada orang-orang percaya yang tentu saja ya sampai pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya dan kita semua dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Lukas kemudian menuliskan surat ini kepada seorang bernama Theophilus. Di dalam bagian atau ayat yang pertama, "Hai Theophilus." Ya, siapa sebetulnya Theophilus? Ya, ini menarik untuk kita perhatikan. Di dalam bukuku yang pertama menunjuk kepada Injil Lukas yang sudah dia tulis, maka dikatakan, "Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus." Sebelum kita masuk kepada apa yang menjadi poin dan tujuan daripada Lukas menuliskan kepada Theophilus, kita mengenal dulu terlebih dahulu penerimanya. Theophilus, Lukas menyebut Theophilus sebagai seorang yang mulia di dalam Injilnya. Seorang yang mulia.
Hai Theophilus yang mulia. Artinya bahwa betapa Theophilus ini bukanlah orang biasa. Barangkali dia seorang non-Yahudi yang punya kedudukan dalam kepemerintahan, dalam kekaisaran. Barangkali. Sehingga Lukas menyebut dia sebagai seorang yang mulia. Menggambarkan keterhormatannya di dalam kehidupan. Mungkin juga kehidupan sehari-hari. Atau dalam kehidupan sosial dari seorang Theophilus. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Lukas tentang Theophilus menarik kalau kita memperhatikan. Theophilus itu sendiri memiliki arti teman Tuhan atau kekasih Tuhan. Ya, orang yang begitu dekat dengan Tuhan, dicintai Tuhan. Ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita renungkan bagaimana arti atau definisi daripada Theophilus itu sendiri. Dia seorang yang dikatakan menurut arti daripada Theophilus itu sendiri adalah orang yang dekat dengan Tuhan, kekasih Tuhan, sahabat Tuhan. Dan Lukas memanggil dia begitu hormat, begitu mulia, sehingga dikatakan, barangkali kenapa Lukas memanggil dia begitu hormat, begitu mulia, dan kenapa Lukas begitu serius atau begitu betul-betul memfokuskan tulisnya kepada Theophilus. Nah, paling tidak beberapa hal yang mungkin kita perhatikan bahwa kesempatan bagi Lukas untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, karena Lukas pun sebagai orang yang non-Yahudi, maka dia pun memiliki satu panggilan bagaimana orang-orang non-Yahudi yang lain merindukan untuk mengenal Kristus. Theophilus yang mulia. Barangkali juga kenapa Lukas begitu mengarahkan tulisannya kepada Theophilus. Kemungkinan besar bahwa Theophilus orang yang mensupport pelayanan dari Lukas dan juga kawan-kawannya, Lukas bersama Paulus dan juga yang lain. Sehingga tidak heran kalau kemudian Lukas melaporkan tentang pelayanannya, tentang Kristus Yesus yang dia percaya, tentang karya Kristus, dan tentang pengajaran Kristus kepada Theophilus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian ini maka dikatakan tentang Lukas menuliskan surat kepada Theophilus. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, yaitu Injil Lukas, aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dituliskan oleh Lukas atau yang dilaporkan oleh Lukas kepada Theophilus paling tidak ada dua hal. Tentang apa yang dilakukan oleh Yesus dan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang dilakukan dan yang diajarkan. Ini menarik untuk diperhatikan dari apa yang Lukas selidiki tentang Yesus. Sampai kapan? Sampai Yesus naik ke surga. Sampai ia mau terangkat ke surga. Jadi sebelumnya Yesus telah memerintahkan kepada para murid untuk tetap berada di Yerusalem menanti pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, maka kepada mereka dikatakan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Lalu terus menerus menampakkan diri, paling tidak berulang kali dikatakan menampakkan diri kepada para murid sampai kemudian ia naik ke surga. Kenapa? Yesus terus menerus menampakkan diri, lalu apa yang menjadi poin penting dari tujuan Yesus menyatakan diri kepada para muridnya di dalam bacaan kita tadi? Maka dikatakan tujuannya untuk apa? Untuk membicarakan kepada para murid tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Ya, inilah yang menjadi tujuan bagi Yesus untuk menyatakan diri kepada para muridnya yang terus menerus menyatakan tentang kerajaan Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, itulah yang menjadi poin dari tulisan Lukas dalam bagian ini, bagian pertama ini untuk kita perhatikan.
tidak cukup kemudian kita hanya mengajarkan, tetapi juga tidak melakukan. Atau sebaliknya, kita tidak hanya bisa melakukan sesuatu yang baik tanpa mengajarkan sesuatu yang baik. Maka di dalam bagian ini Lukas betul-betul menyelidiki, memperhatikan bahwa Yesus telah melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang kemudian membuat banyak orang pada waktu itu terpesona dengan pengajarannya. Banyak orang mendapatkan hal-hal yang kemudian bersifat penyembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus melakukan, kemudian Yesus juga mengajarkan. Melakukan menjadi kekuatan bagi saya dan saudara untuk kemudian hidup sebagai orang percaya. Apa artinya sebagai kita memiliki suatu pengajaran? Yang penting pengajaran yang bagus, tapi kita tidak melakukan apa yang kita ajarkan, apa yang kita anggap benar. Mengajarkan kebenaran sangat penting sekali, tapi juga tidak boleh mengabaikan untuk melakukan sesuatu yang benar. Dua hal ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, pengajaran yang benar dan juga melakukan yang benar. Melakukan dan juga mengajarkan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara-saudara melakukan hal yang sama, bukan? Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita tahu sesuatu yang benar. Jadi jangan sampai bahwa pengetahuan kita tentang Alkitab, tentang sesuatu yang benar hanya sebatas pada pengetahuan kognitif kita, pengetahuan pada otak kita, tapi tidak kita lakukan dalam kehidupan hari-hari. Waktu kemudian kita membaca, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, kasihilah. Maka kita mesti bagaimana kita mempraktekkan itu, melakukan itu. Hiduplah bertanggung jawab. Lalu berkatalah jujur, berkatalah benar. Ya. Ini bagian yang sebetulnya sangat penting untuk kita perhatikan di dalam tulisan Injil, tulisan Lukas kepada Theophilus juga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, memperhatikan semua yang Yesus mulai lakukan dan ajarkan, melakukan dan mengajarkan, melakukan apa yang diajarkan. Ini kombinasi yang kuat dari kedua kata ini, merupakan satu kombinasi yang kuat untuk menempatkan penekanan, ya, penekanan pada apa? Penekanan yang kuat pada sifat ganda dari pelayanan Yesus, melakukan dan mengajarkan. Dua kata yang memiliki kombinasi yang sangat kuat, yang sangat erat, yang saling bergantungan satu dengan yang lain, yang saling mengkait satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kenapa mengikat tindakan dan pengajaran Yesus dengan satu ikatan yang suci. Dengan satu ikatan yang suci. Itu yang disampaikan oleh Calvin di dalam sebuah tulisan. Lukas menulis semua yang Yesus lakukan dan ajarkan. Lukas menuliskan tentang apa yang Yesus lakukan dan ajarkan di dalam Injilnya. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai kapan Kristus mengajarkan kepada para muridnya tadi? Sampai kepada dia naik ke surga. Lukas memberikan laporan yang rinci tentang kehidupan Yesus, untuk memasukkan termasuk tentang berita tentang kematian dan berita kebangkitan dan bahkan berita kenaikannya. Lalu dikatakan bahwa dia mengakhiri Injilnya dengan catatan yang sangat singkat tentang kenaikan Yesus Kristus. Ya, itu di dalam Injil Lukas kita bisa perhatikan dalam pasal yang ke-24. Setelah ia memberikan perintah, setelah Yesus memberikan perintah, Yesus tidak meninggalkan para muridnya untuk kemudian mereka mencari tahu sendiri. Dia memberikan satu instruksi yang jelas, perintah yang jelas yang cukup besar selama pelayanannya, dan kemudian dengan mereka, lalu banyak di antara mereka tetap menjadi tanda tanya yang besar dari apa yang Yesus kerjakan, dari apa yang Yesus lakukan, dan bahkan apa yang mereka harapkan daripada Yesus. Oleh sebab itu kemudian dikatakan melalui Roh Kudus, ya, kepada mereka ia menunjukkan diri setelah ia menderita selesai kemudian, dan banyak orang atau banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sampai kemudian ia menampakkan diri. Pada suatu hari
Ketika mereka berkumpul bersama-sama dengan dia di Yerusalem, ia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi pembicaraan Yesus tadi dikatakan kepada para murid adalah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam pengajaran Tuhan Yesus, dan itu salah satu tema besar juga dalam Injil atau dalam pemberitaan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang para murid pahami tentang kerajaan Allah ketika Yesus mengajarkan kepada mereka tentang kerajaan Allah? Maka para murid memahami tentang kerajaan Allah yang dibicarakan oleh Yesus adalah kerajaan yang bersifat politis. Kerajaan yang bersifat seperti kerajaan-kerajaan Romawi, seperti kerajaan-kerajaan mereka sebelumnya, seperti zaman Raja Daud. Ya, seperti zaman Raja Salomo, atau seperti kerajaan-kerajaan kepemerintahan lainnya dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Inilah yang menjadi harapan mereka sampai pada nanti Kristus mau naik ke surga. Di bagian berikut kita akan membahas itu, bahwa para murid pun masih meminta bagaimana Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang keempat kita memperhatikan sampai ayat yang kelima, apa yang dikatakan oleh Lukas dalam tulisannya tersebut. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air. Di dalam tulisan Injil, baik Matius, ya kita sudah membahas tentu. Injil Matius, bagaimana kita sudah membahas tentang siapa Yohanes Pembaptis. Seorang yang diutus Allah untuk mendahului Kristus, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia seorang yang punya pengaruh luar biasa di zamannya, tetapi dikatakan ia membaptis dengan air. Tidak lama lagi dikatakan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini menunjuk kepada nanti di pasal yang kedua yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu tentang pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mereka dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Jangan pergi, tinggalkan Yerusalem dulu. Mengapa Yerusalem menjadi satu pusat yang sangat penting untuk dibicarakan? Mengapa Kristus menyuruh mereka untuk tetap di Yerusalem? Karena mereka akan menerima Roh Kudus di sana. Yerusalem merupakan satu kota sebagai pusat keagamaan Yahudi. Bait Allah ada di Yerusalem. Dan orang Yahudi sangat bangga dengan kota Yerusalem. Yerusalem juga bukan hanya disebut sebagai kota suci menurut orang Yahudi, tapi juga di kota yang mereka sebut sebagai kota suci tersebut, maka di situ juga ada pembantaian. Di situ juga ada penyiksaan, di situ juga ada penganiayaan, dan di situ juga ada pembunuhan. Di situ juga tempat di mana Yesus disalibkan, di Yerusalem. Dan bahkan Yesus mati dikuburkan di Yerusalem. Yesus bangkit. Dan oleh sebab itu para murid disuruh oleh Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Yerusalem menjadi pusat pertama untuk pemberitaan kerajaan Allah. Yesus datang kepada orang Yahudi yang pertama-tama. Dan ini penting sekali, supaya apa? Sehingga nanti ada kaitannya dengan amanat yang Tuhan perintahkan kepada para murid, dari mana mereka harus memulai memberitakan Injil. Jadi Bapa telah menjanjikan Roh Kudus, atau Yesus sudah menjanjikan Roh Kudus kepada para murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memerintahkan mereka agar tidak pergi dari Yerusalem, karena tadi saya katakan bahwa Yerusalem merupakan satu pusat yang sangat penting bagi orang-orang Yahudi. Dan di sana mereka atau para murid menerima Roh Kudus yang akan dicurahkan. Kerajaan Kristus atau kerajaan Allah
yang memerintah dalam kehidupan orang yang percaya, dari sanalah akan dimulai. Seperti yang dijanjikan di dalam tulisan-tulisan para nabi, misalnya dalam Yesaya, ya, kemudian Nabi Yoel dan juga Nabi Zakaria. Penting sekali kemudian bagaimana para murid mengerti, memahami dan taat kepada apa yang Yesus perintahkan kepada mereka. Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan segera datang dan membaptis mereka dalam kehadirannya sendiri. Ini sebagai satu penggenapan bukan saja dari apa yang ditulis oleh perjanjian lama, tapi penggenapan dari apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sendiri kalau kita membaca dalam tulisan Injil Yohanes. Dan Roh Kudus akan memperlengkapi para murid untuk menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dikatakan, bertanyalah mereka atau para murid yang berkumpul bersama Yesus. Mereka bertanya kepada dia, apa yang menjadi pertanyaan para murid? Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mengapa para murid begitu mengharapkan Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel? Mengapa para murid masih meminta kepada Yesus untuk memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa yang para murid pahami tentang kerajaan Israel? Apa yang para murid pahami tentang kerajaan yang Yesus sampaikan? Yang para murid pahami adalah kerajaan yang bersifat politik. Harapan para murid adalah bagaimana Yesus memulihkan umat Israel, memulihkan orang-orang Yahudi dari tekanan atau dari penjajahan kekuasaan Romawi pada waktu itu. Oleh sebab itu, kemudian apa yang dikatakan oleh para murid tentu tidak ditepis oleh Yesus. Dikatakan Yesus tidak mengatakan mereka bahwa ya kamu salah. Yesus tidak mengatakan demikian. Tetapi Yesus menjawab dengan satu jawaban yang sangat menarik untuk merespon para murid yang bertanya, yang meminta dia untuk memulihkan kerajaan bagi Israel. Yesus memang memulihkan kerajaan bagi Israel, tetapi tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Yesus akan memulihkan kerajaan Allah atas hidup manusia, atas hidup orang-orang yang telah berdosa, supaya apa? Supaya mereka dipulihkan, ditebus dari dosa mereka. Yesus memanggil orang Israel untuk mengikuti dia. Dan bahkan Yesus bertahta sebagai raja melalui kematiannya dan kebangkitannya, mengalahkan maut, bangkit, menang atas kematian. Yesus raja, dialah yang telah bangkit dan memberikan amanat kepada para murid tentang hidup dalam kerajaannya. Gagasan kerajaan Allah tentu kalau kita memperhatikan di dalam pemahaman orang-orang Israel pada waktu itu, ya, mereka memiliki pemahaman kerajaan Allah dan ada latar belakangnya. Ya. Kerajaan Allah dianggap sebagai wilayah kekuasaan Allah. Allah di dalam konteks zaman atau di dalam pemahaman orang-orang Israel dan juga bagi orang-orang pada waktu itu, Allah dari satu bangsa hanya berkuasa atas teritorial bangsa tersebut. Dia tidak berkuasa atas bangsa atau tidak melampaui wilayah yang di luar kekuasaan mereka. Misalnya Allah atau ilahnya orang Babel, dia hanya dipahami sebagai berkuasa atas orang-orang Babel di wilayah kekuasaan Babel. Allah atau ilah yang disembah oleh orang Mesir hanya memiliki kekuasaan memerintah atas wilayah, atas daerah orang-orang Mesir. Oleh sebab itu kemudian bagi orang Israel memahami bahwa kekuasaan Allah atau Allah sebagai yang berkuasa, maka berkuasa atas semuanya. Ya, tulisan di dalam perjanjian lama seperti Mazmur, Tawarik atau dua Tawarik dan juga kitab Yesaya. Ya, tetapi kemudian melihat bahwa sebagian besar negara yang atau wilayah, ya, bangsa-bangsa di sekitar mereka menyembah dewa-dewa lain dan gagal mengakui kekuasaan Allahnya orang Israel. Maka karena itu Israel melihat diri mereka sebagai umat
dan kerajaan Allah di bumi, tetapi juga menantikan Mesias yang akan memulihkan mereka dari hal-hal yang bersifat fisik, hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang menjajah mereka dari kekuasaan Roma. Kemudian yang akan mengantar mereka ke dunia yang lebih sempurna, di mana Allah akan benar-benar memerintah atas semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus memulai pelayanannya di Israel, Israel pada waktu itu tunduk dalam kekuasaan Romawi. Kekuasaan dunia yang begitu dominan, yang menguasai umat Israel, yang menguasai orang-orang Yahudi, dan mereka tidak berkutik, mereka tidak berdaya. Orang-orang Yahudi atau Israel menantikan kedatangan Mesias dan mengharapkan dia untuk membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi tersebut dan membangun Israel sekali lagi sebagai bangsa yang besar, menurut atau harapan mereka sebagai satu bangsa yang besar dan juga kerajaan Allah di bumi. Yesus banyak memusatkan pengajaran dan pemahaman yang baru tentang kerajaan Allah, sehingga membuat mereka tidak mampu untuk memahami, mengerti apa yang sebetulnya antara kerajaan Allah yang dipahami atau yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka dengan apa yang mereka terima, dengan apa yang mereka dapatkan tentang pengertian kerajaan Allah tersebut. Tidak ada koreksi yang terlalu berlebihan dari Yesus tentang pertanyaan para murid untuk pemulihan kerajaan atas Israel. Pemulihan kerajaan Israel bukanlah pemulihan yang bersifat politikal, tidak, tetapi secara kerohanian. Pemulihan kerajaan Allah bersifat secara kerohanian, bukan saja atas bangsa-bangsa Yahudi, tapi juga atas orang-orang non-Yahudi yang dicangkokkan ke dalam Israel yang sejati. Itulah yang kemudian nanti di dalam perjalanan kisah para rasul kita dapatkan, bahwa Allah memerintah bukan saja memerintah bagi umat Israel, tapi juga memerintah bagi orang-orang non-Yahudi, yaitu mereka yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi umatnya. Mereka masuk ke dalam satu kerajaan Allah, yaitu percaya kepada Kristus. Yang perlu diperhatikan di dalam bagian ini dari apa yang dipertanyakan oleh para murid adalah tentang waktu, tentang masa, kapan waktunya. Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel sekarang? Maka Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui tentang masa dan waktunya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Masa dan waktunya itu biarlah Allah yang menentukan, Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas. Bagianmu adalah bagaimana kamu menjadi saksi Kristus, bagaimana kamu menjadi saksiku. Oleh sebab itu dikatakan, bukan untuk kamu mengetahui waktu dan musim yang ditetapkan Bapa, dalam otoritasnya sendiri. Sebelum Yesus berkata tentang kedatangan kerajaan Allah, tapi pada suatu hari atau pada suatu saat tidak ada yang tahu. Dikatakan Yesus pernah mengatakan kepada para murid tentang kapan anak manusia itu datang, kapan kerajaan Allah itu dinyatakan, kapan pemulihan itu dinyatakan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konsentrasi dari Lukas dalam teologinya, dalam pemahamannya atau dalam tulisannya ini bukan tentang kapan waktunya datang, tetapi konsentrasi Lukas, fokus Lukas adalah bagaimana para murid betul-betul berfokus, berkonsentrasi untuk menjadi seorang saksi yang taat. Yesus mau datang cepat, Yesus mau datang segera, Yesus mau datang lambat, Yesus mau datang kapanpun, yaitu bagian dari otoritas Allah yang tidak perlu kamu ketahui, yang tidak perlu kamu reka-reka, yang tidak perlu kamu cari tahu kapan tanggal, kapan waktunya. Bagianmu adalah kamu perlu menjadi saksi yang sungguh-sungguh benar di hadapan Allah. Oleh sebab itu kemudian ini menjadi sesuatu yang menarik. Kalau kita implikasikan atau pelajari tentang bagaimana Yesus menyikapi pertanyaan para muridnya ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kalau kita atau kalau Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan adalah seorang, sebut saja misalnya seorang karyawan, ya, seorang karyawan yang baik, yang benar, maka tidak perlu takut kapan pimpinan datang, kapan bos datang. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu mencari tahu kapan bos datang ke kantor, ya. Kapan pimpinan datang ke kantor. Kenapa? Karena ada rasa ketakutan, ada rasa intimidasi, ada rasa, ya boleh dikatakan rasa ketidaktaatan. Tapi kalau seorang karyawan yang taat, karyawan yang setia, karyawan yang benar, dia tidak peduli bosnya mau datang kapan, mau datang pagi, mau datang siang, mau datang sore, dan bahkan bosnya mau datang setiap hari atau sepanjang hari bekerja bersama dia, atau tidak datang sama sekalipun, tidak mengurangi rasa hormatnya, tidak mengurangi rasa tanggung jawabnya, tidak mengurangi rasa kesetiaannya di dalam bekerja. Kalau kita memperhatikan bagian yang lain, maka penekanan dari apa yang Yesus sampaikan kepada para muridnya, bahwa mereka harus menjadi saksinya yang benar, saksinya yang setia, saksinya yang taat, seperti seorang tuan yang mempercayakan talenta kepada para hambanya. Ya, hamba yang setia maka dia akan mengerjakan, mempergunakan talenta itu dengan sebaik mungkin, mengembangkan talenta itu. Tetapi hamba yang tidak setia, hamba yang tidak taat, ya, dia atau hamba yang jahat, dia menghindari kapan tuan, mempertanyakan dan menghindari kapan tuannya datang. Dia akan takut karena dia merasa tidak mengembangkan talenta, tidak mengembangkan atau mina yang diberikan itu. Oleh sebab itu Yesus ingin menegaskan dalam bagian ini sebagai orang percaya kepada para murid dan juga kepada kita tentunya. Ya, bagian kita untuk apa kita mencari tahu tentang kapan Tuhan memulihkan dunia ini. Maka yang kita perlu pahami sebagai orang percaya, sudahkah saya menjadi seorang saksi yang benar di tengah-tengah dunia ini? Kalau Tuhan datang cepat memulihkan dunia ini, ya bersyukur. Tuhan datang lama memulihkan dunia ini juga, kita mesti bersyukur. Bagian kita adalah siap sedia selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka tanggapan Yesus tadi bahwa ya kamu tidak perlu mengetahui waktu, musimnya kapan, masanya kapan, tidak perlu untuk mengetahui itu. Ya. Tetapi kemudian Yesus menanggapi lagi pertanyaan para muridnya itu dengan mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di dalam ayat yang ke-8, ini penting sekali untuk kita perhatikan dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya. Maka Roh Kudus dalam bagian ini memberikan kepada para murid kuasa untuk menjadi saksi. Sekali lagi, Roh Kudus turun ke atas para murid. Roh Kudus diberikan kepada para murid supaya para murid memiliki kuasa untuk menjadi saksi. Kata menjadi saksi atau menjadi saksi ini yang penting untuk kita perhatikan. Ya. Para rasul telah bertanya tentang pemulihan, dan Yesus memberitahu mereka bahwa mereka akan menerima kekuatan yang berbeda dari sebelumnya. Ya. Semangat yang berbeda, keberanian yang berbeda, dan itu terlihat nanti setelah Pentakosta bagaimana para rasul begitu berani memberitakan Injil. Nanti kita akan melihat bagaimana kondisi atau pribadi Petrus yang sebelumnya begitu takut untuk mengakui Yesus, tapi setelah pencurahan Roh Kudus maka keberanian itu menjadi bagian dari hidup para murid Kristus untuk menjadi saksi. Mereka yang dipenuhi atau yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang menerima Roh Kudus untuk menjadi saksi, tidak serta-merta lepas dari yang namanya persoalan, tidak serta-merta lepas dari yang namanya kesulitan hidup.
Dan bahkan ketika mereka menerima kuasa, menerima Roh Kudus, memiliki kuasa untuk menjadi saksi, justru mereka mengalami aniaya. Dan nanti kita lihat di pasal-pasal berikut dalam perjalanan kita melalui kisah para rasul ini. Stefanus, orang yang penuh kuasa, orang yang penuh Roh Kudus, dibunuh, dilempari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jangan kita berpikir bahwa ketika kita diberi kuasa oleh Roh Kudus atau ketika kita menerima Roh Kudus itu, lalu hidup kita seakan-akan tidak ada persoalan, seakan-akan nyaman terus, seakan-akan tidak mengalami sakit penyakit, seakan-akan tidak mengalami yang namanya kekurangan, dan bahkan tidak merasakan yang namanya kelaparan. Ya, bedakan. Mari kita berjalan di dalam kisah para rasul. Kita melanjutkan bagian ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kamu akan menjadi saksiku. Kata dari mana kemudian menjadi saksi, menjadi martir? Ketika orang menerima kuasa, menerima Roh Kudus, maka keberaniannya adalah keberanian untuk menjadi martir. Ya, bersaksi. Kesaksian ini akan dilanjutkan di sepanjang kitab kisah para rasul. Ya, kemudian kita memperhatikan di dalam bagian selanjutnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mereka disuruh untuk menjadi saksi mulai dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi di dalam ayat yang ke-8 tadi. Yerusalem tentu saja adalah kota suci, tadi saya sudah singgung. Rumah atau bait Allah ada di sana. Ya, pusat kehidupan keagamaan Yahudi ada di sana. Dari sanalah mulai. Tetapi juga mereka kemudian dikatakan Yudea, wilayah atau kekuasaan atau daerah atau wilayah di mana Yerusalem juga ada. Tapi juga Samaria menjadi sesuatu yang sangat menarik, tidak lepas daripada perhatian Allah, tidak lepas daripada perhatian Kristus, tidak lepas daripada kasih Kristus. Samaria wilayah yang sebetulnya sangat dihindari oleh orang-orang Yahudi. Mereka mendengar, ketika mereka tahu Samaria, maka mereka berusaha untuk menghindar daerah itu. Dan bahkan tidak mau berjumpa dengan orang Samaria. Sehingga dalam percakapannya, di dalam Yohanes, misalnya ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub, apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria dari situ? Bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Demikian juga sebaliknya. Ya, banyak hal yang sebetulnya kita bisa temukan di dalam Injil. Orang Samaria seringkali dipandang rendah, dipandang hina, dan dipandang tidak bertuhan oleh orang-orang Yahudi. Ya, tetapi Yesus memiliki hati dan kasih juga kepada mereka, sehingga kota Samaria atau nama Samaria tidak diluputkan dari perintah Yesus kepada para murid untuk memberitakan Injil ke sana. Sekalipun bagi orang Yahudi Samaria atau orang-orang Samaria disebut sebagai orang-orang yang mungkin terpinggirkan dalam kebertuhanan, dalam keberimanan, namun di dalam pelayanan Tuhan Yesus, kalau kita membaca di Injil, maka juga kita menemukan bagaimana orang Samaria ya dipakai oleh Yesus untuk mempermalukan orang Yahudi, dan bukan hanya orang Yahudi tapi juga Lewi dan imam. Ya, ketika berjumpa dengan seorang yang jatuh ke tangan penyamun, siapa yang memberikan pertolongan? Seorang Samaria, orang Samaria yang murah hati. Dan ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, maka 9 tidak kembali kepada Yesus, 1 yang kembali kepada Yesus, yaitu orang asing. Oleh sebab itu kemudian di sini kita melihat melalui tulisan Lukas, maka begitu hati Yesus, kasih Yesus, bukan hanya bagi orang Yahudi tapi juga bagi orang-orang non-Yahudi, Samaria, dan bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi. Ini adalah satu kejutan yang besar bagi orang-orang Yahudi, juga bagi para murid pada waktu itu. Ya. Kenapa sementara banyak orang Yahudi yang hidup memiliki bersebaran pada waktu itu di berbagai tempat, bukan hanya di Yerusalem. Mereka sudah terserak, ya, sudah ada yang tinggal di daerah-daerah non Yerusalem atau di luar Yahudi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kemudian kalau kita melihat bagian ini, kita juga tentu mengingat kepada janji Allah kepada Abraham, bahwa melaluimu maka semua bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat, yang mengacu kepada pribadi yaitu Kristus. Di dalam kitab Galatia Paulus menuliskan bagian itu. Ya. Mari kita melanjutkan bagian selanjutnya. Di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 kita perhatikan lagi dari Kisah Para Rasul. Ayat yang ke-9 sampai ke-11, sesudah ia mengatakan demikian, maka terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka menatap dia ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat atau kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para murid menjadi saksi, bukan saja di kematian, kebangkitan juga, tapi juga di kenaikan. Apa yang dialami oleh para murid ketika mereka menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Ya, Yesus yang terangkat ke surga, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang juga pernah ada di surga sebelum dia turun menjadi manusia ke dalam dunia. Ketika dia sudah ada di dunia melayani, memberitakan Injil, dan bahkan mati menebus dosa manusia yang percaya kepada dia, disalibkan, dikuburkan, bangkit, dan kini kembali ke surga, naik ke surga. Jadi Yesus yang dari surga turun ke dalam dunia satu kali, dan kemudian setelah mati dan bangkit naik ke surga, kembali ke surga. Ketika mereka melihat, ya maka mereka menatap ke langit, lalu berdirilah dua orang. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada mereka, kenapa kamu begitu heran melihat dia yang terangkat ke surga itu? Yang kamu tahu bahwa dia yang terangkat ke surga itu akan datang kembali ke dalam dunia ini, akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat dia naik. Artinya bahwa Yesus yang naik akan datang lagi. Mereka menyaksikan Kristus yang naik, tetapi hal kedatangannya tentu mereka tidak tahu kapan. Tetapi yang mereka perlu ketahui adalah bagaimana mereka tadi saya katakan menjadi saksi Kristus yang taat, saksi Kristus yang benar. Kedua orang yang memberitahukan kepada mereka bahwa kenapa kamu menatap Yesus sedemikian rupa, melihat dia yang terangkat ke surga, ia juga yang akan datang kembali. Dua orang menjadi sesuatu yang penting untuk apa? Untuk menjadi saksi dari satu kebangkitan selain para murid. Maka para murid kemudian mengertilah mereka tentang bagaimana kenaikan Kristus itu. Ya. Dua orang itu menjadi representasi dari orang yang memberikan kesaksian kepada para murid tentang apa? Tentang kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam beberapa bagian ya kita memperhatikan ini. Oleh sebab itu kemudian apa yang dikatakan oleh dua orang tersebut ketika mereka melihat dia, "Hai orang Galilea, ya, mengapa kamu demikian rupa menatap dia yang naik ke surga? Dia akan datang kembali." Maka penting sekali untuk kita perhatikan bahwa bagaimana kita hidup, kita tentu menantikan kedatangan Kristus. Penantian kedatangan Kristus adalah penantian kehidupan orang percaya. Kristus yang akan datang itu, Kristus yang akan datang kembali, itulah yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang sebetulnya beriman teguh kepada dia. Tidak ada yang perlu ditakutkan dengan kedatangan Kristus. Kapan dia datang, bagaimana situasi, bagaimana kondisi, peperangan kah,
kesulitan hidup kah, dan bahkan mungkin wabah, penyakit kah, tanda-tanda zaman kemudian di mana-mana. Tetapi apakah Kristus datang cepat atau lambat itu bukan urusan kita. Bukan urusan sebagai orang percaya, maka urusan kita bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melanjutkan di dalam ayat selanjutnya. Apa yang dikatakan oleh Lukas ketika mereka sudah menyaksikan tentang kenaikan Kristus. Selanjutnya para murid pergi atau kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem. Yerusalem lagi tempat yang penting untuk diperhatikan. Setelah Yesus kemudian memberikan perintah sebelum Dia naik ke surga, mereka tetap berada di Yerusalem. Kini setelah para murid menyaksikan Yesus yang naik ke surga di Bukit Zaitun, ya tentu Bukit Zaitun digambarkan bahwa di luar sedikit dari Yerusalem. Tapi setelah itu mereka kembali ke Yerusalem. Kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut dengan Bukit Zaitun. Kemudian yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah kemudian disebutkan para rasul di situ. Ya. Dan bahkan ada perempuan-perempuan juga. Ya. Apa yang dilakukan oleh para murid ketika mereka kembali ke Yerusalem? Di dalam bagian ini ketika mereka sudah menyaksikan Yesus yang naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem. Disinilah mereka mentaati akan perintah Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan pada perintah Tuhan Yesus. Ya. Para murid taat kepada perintah Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Yerusalem. Rasul-rasul ya tentu tanpa Yudas. Ada ke-11 rasul di sana, tapi juga ada orang-orang lain, ada Maria, ibu Yesus, dan juga dikatakan ada saudara-saudara Yesus. Apa yang kemudian mereka lakukan di Yerusalem setelah mereka sampai di Yerusalem? Di situ digambarkan bahwa mereka naik ke salah satu ruangan atas tempat mereka menumpang. Memang tidak diberitahukan di mana mereka menumpang, rumah siapa, apakah itu tempat mereka melakukan perjamuan malam sebelum Yesus diserahkan. Ya. Tetapi yang menjadi poin penting di sana adalah mereka di situ ya, kemudian mereka naik ke ruang atas dan mereka berdoa. Ya. Kembalilah para rasul-rasul itu lalu berjalan ya. Setelah mereka kembali ke kota, mereka ke ruang atas, ke tempat menumpang, lalu Petrus, Yohanes dan sebagainya, lalu di dalam ayat yang ke-14 ya, mereka semua bertekun dengan sehati dan berdoa. Ini yang menjadi poin penting. Mereka semua di situ dikatakan bertekun dengan sehati. Bertekun dengan sehati. Lalu dikatakan juga berdoa. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Penting untuk kita lihat lebih dalam lagi. Apa yang menjadi perhatian dari Lukas di dalam menuliskan bagian ini bukanlah tempat untuk berdoa. Dia tidak mempedulikan tempat itu ada apakah itu tempat bait Allah atau sinagoge, tapi paling tidak semangat mereka untuk bersatu, semangat mereka untuk sehati, sikap mereka sehati dalam berdoa itu menjadi penting, bertekun dan sehati. Ya. Para murid di situ dikatakan mereka bertekun dan sehati dalam berdoa. Ya. Nah, apa yang sebetulnya dimaksudkan mereka dengan bertekun dan sehati dalam berdoa ini? Di dalam terjemahan lain menggambarkan atau menyebutkan bahwa mereka mengabdikan diri.
Mereka mengabdikan diri dan memohon, ya, mengabdikan diri, bertekun dengan sehati, masing-masing memberikan diri, mengabdikan diri, menjadikan diri sebagai seorang abdi, sebagai seorang hamba, ya, tidak kemudian menjadikan diri sebagai seorang pimpinan atau sebagai seorang yang besar satu dengan yang lain, tidak, tapi menjadikan diri sebagai seorang hamba, sebagai seorang abdi, sebagai seorang pelayan, ya, terhadap satu dengan yang lain. Bersama-sama mereka merendahkan diri, bertekun, dan juga mereka sepikir, bertekun, sehati. Ini penting sekali. Disinilah letak sebetulnya kesatuan, disinilah letak sebetulnya keindahan umat Tuhan sebagai tubuh Kristus, orang percaya sebagai anak-anak Allah. Ya, kalau kita membaca tulisan Injil Yohanes di dalam pasal yang ke-17, maka kita menemukan di sana doa Tuhan Yesus bagi orang-orang percaya, bagi para murid adalah bagaimana mereka didoakan atau bagaimana Yesus berdoa supaya para murid satu, menjadi satu. Mereka berbeda. Rasul Petrus berbeda dari Rasul Yohanes, berbeda dari Rasul Thomas, berbeda dari Rasul Matius, dan bahkan mereka berbeda dari orang-orang yang bukan rasul yang bersama dengan mereka. Yang disebutkan di situ ada Maria, ada ibu Yesus, dan juga ada saudara-saudara, dikatakan Tuhan, saudara-saudara Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak mengurangi rasa mereka, tindakan mereka, sikap mereka untuk kemudian bertekun, untuk sehati, ya, di dalam berdoa. Ini mestinya kita perhatikan, sehingga ketika gereja memerhatikan bagian ini, maka tidak ada lagi tembok yang memisahkan antara satu dengan yang lain di dalam konteks sebagai tubuh Kristus, orang percaya. Ya, jangan karena saya pendeta lalu saya beda, ya, lalu saya kemudian tidak bisa menerima orang yang bukan pendeta karena saya misalnya aktivis, lalu saya tidak bisa menerima orang yang bukan aktivis dan sebagainya. Karena saya jemaat yang berada, lalu saya ketika berdoa, saya tidak bisa berdoa bersama dengan orang yang maaf saya ngomong misalnya orang yang tidak berada. Karena saya punya pendidikan yang tinggi, maka ketika saya bersekutu berdoa, maka saya tidak bisa berdoa bersatu sehati dengan orang yang tidak punya kedudukan atau tidak punya jabatan. Tidak boleh. Inilah yang sebetulnya kita bisa pelajari dari apa yang tersirat, yang termaktub dalam tulisan Lukas di dalam kisah para rasul ini. Para rasul dan juga murid-murid ketika mereka sudah kembali dari menyaksikan Kristus yang terangkat ke surga, kembali ke tempat di mana mereka menumpang. Kalau tempat di mana mereka menumpang, maka digambarkan bukan soal tempat, oh itu milik mereka, bisa jadi itu milik orang lain, tapi mereka menumpang, tapi di tempat itu mereka tetap memiliki semangat untuk berfellowship, berdoa, semangat untuk bertekun, semangat untuk sehati. Sehingga ketika kita berdoa, tidak hanya, wah kita memilih tempat, wah ini tempat ini tidak layak untuk saya berdoa, tempat ini tidak layak untuk saya beribadah, tempat ini tidak layak untuk kita memuji Tuhan misalnya. Bukan persoalan tempat yang disajikan oleh Lukas di sana, tetapi persoalan atau hal yang disajikan oleh Lukas di sana adalah semangat mereka untuk bertekun dengan sehati berdoa kepada Tuhan. Sehingga orientasi gereja sebetulnya, kalau kita sungguh-sungguh menyadari dan masuk ke dalam tulisan Lukas kisah para rasul ini, bahwa tidak ada pertama kali di situ dimulai dengan satu gedung yang mewah. Tidak ada. Tetapi hati yang mewah akan belas kasihan Allah, ya. Tidak ada gedung yang menggambarkan bahwa para murid, para rasul dan orang percaya mula-mula pada waktu itu memiliki gedung di mana mereka adalah jemaat Allah yang kaya, jemaat Allah yang melimpah, tidak. Tetapi mereka memiliki hati yang limpah kepada Kristus, iya. Memiliki hati yang limpah dalam bertekun, dalam berdoa, iya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalaupun misalnya
salah satu gereja atau gereja-gereja tertentu, atau kita memiliki tempat yang sederhana dalam beribadah. Ya, kenapa mesti kita minder? Kenapa mesti kita malu? Kenapa mesti kita harus iri? Tapi kalau orang kemudian gereja-gereja tertentu yang punya kemampuan untuk membangun tempat ibadah yang baik, ya tentu memperhatikan bagian ini. Ya, masing-masing orang punya kemampuan itu. Tapi yang tidak mampu untuk kemudian membangun, memiliki tempat untuk berdoa yang baik, ya kenapa mesti iri? Kenapa mesti harus kemudian menghalangi kita untuk berdoa? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pusat dari tulisan Lukas atau perhatian Lukas dalam bagian ini adalah tempat untuk berdoa tidaklah terlalu penting, tetapi hati yang mau bertekun, pribadi-pribadi yang mau bertekun, yang mau sehati, yang mau sejiwa, yang mau sepikir, yang mau bersama-sama bergumul, berlutut di hadapan Tuhan. Itulah yang diharapkan, itulah yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang percaya. Kemudian setelah mereka berdoa, lalu selanjutnya mereka memikirkan tentang bagaimana orang yang menggantikan kedudukan dari Yudas yang telah menjual Tuhan Yesus. Ketika mereka kemudian berkumpul, lalu di situ dikatakan jumlahnya yang cukup banyak, 120 orang. Ya. Lalu Petrus berdiri. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, itu kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu Petrus berkata demikian, saudara-saudara, haruslah genap senas yang tertulis dalam kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upahan yang kejahatan. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua orang atau oleh orang banyak di Yerusalem, bukan sesuatu yang rahasia, bukan sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang pada waktu itu. Lalu kemudian dengan uang tersebut yang membeli tanah yang disebut dengan tanah Hakaldama. Sebab itu dalam kitab Mazmur dikatakan apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur ini, bahwa tempatnya menjadi sunyi, perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil oleh orang lain. Maka ketika para rasul berkumpul, berdoa, dan juga bersama dengan orang-orang yang ada pada waktu itu, dikatakan 120 orang, Petrus yang menjadi wakil dari para rasul atau sebagai pimpinan dari para rasul pada waktu itu, berdiri memberitahukan kepada mereka bahwa mesti ada orang yang menggantikan posisi, menggantikan jabatan Yudas, karena Yudas sudah tidak ada lagi. Yudas sudah menjual Yesus, dia sudah melakukan kejahatan dan sudah menerima apa yang setimpal dengan kejahatannya. Dan apa yang dilakukan oleh Yudas tentang atau dengan uang hasil penjualan Tuhan Yesus itu semua sudah diketahui oleh orang-orang. Barangkali kalau pada waktu itu ya hidup seperti zaman sekarang sudah viral kali ya, melalui media, medsos. Barangkali apa yang dilakukan oleh Yudas langsung diposting orang, langsung dipublis melalui YouTube, melalui media Facebook dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu dikatakan bahwa Petrus menyebut orang semua Yerusalem sudah tahu tentang apa yang dilakukan oleh Yudas. Tetapi yang ingin diperhatikan di dalam bagian ini adalah perlu ada orang yang mengisi jabatan tersebut. Tetapi siapakah dia? Maka di dalam bagian ini Petrus melanjutkan. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk
menjadi saksi dan dengan kami tentang kebangkitannya. Apa yang Petrus sajikan di dalam bagian ini tentang siapa yang akan menggantikan Yudas adalah, ya, pertama ada kriteria yang memang disebutkan di dalam bagian ini oleh Petrus. Dia haruslah orang yang mengikuti mereka, yang bersama-sama dengan mereka sejak dari pembaptisan Yohanes, ya, sampai kepada kenaikan Yesus. Nah, salah satu kriteria yang dipakai atau yang diberikan oleh Petrus, bahwa dia haruslah seorang yang menjadi saksi, bukan saja dari saksi apa yang dilakukan oleh Yesus barangkali, tetapi juga dia adalah orang yang mendengar dan menerima ajaran Yesus. Kalau dikatakan dia adalah orang yang bersama-sama dengan kami sejak pembaptisan Yohanes sampai kenaikan, maka tentu saja dia bukan saja melihat apa yang Yesus lakukan, tetapi juga dia menerima atau mendengar apa yang Yesus ajarkan. Ya. Oleh sebab itu dikatakan untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Menjadi saksi. Nah, di sini kita melihat bahwa penekanan daripada tulisan Lukas, jadi menjadi saksi. Ya. Jadi rasul itu harus dikatakan menjadi saksi. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas, ya, dan juga yang bernama Justus, juga Matias. Mereka semua lalu berdoa. Ya, ketika mereka mengusulkan dua nama orang ini, ya, memang tidak dijelaskan tentang siapa yang memberitahukan pertama tentang nama ini, apakah kemudian mereka betul-betul bersama-sama memilih, menunjuk. Tetapi paling tidak dua orang ini adalah yang ditunjuk oleh orang-orang pada waktu itu untuk menggantikan posisi Yudas. Waktu mereka mau memilih, maka mereka di dalam bagian ini lagi kita lihat bahwa mereka semua berdoa. Ya. Para rasul dan orang banyak itu berdoa sebelum mereka memilih siapa dari antara kedua orang, Yusuf atau Matias. Oleh sebab itu apa yang menjadi doa mereka juga sangat menarik. Mereka tidak tahu bagaimana isi hati orang. Maka doa mereka adalah, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Di sini kita melihat bahwa Petrus dan rasul-rasul lain pun sadar dan mengakui mereka, sekalipun mereka rasul, sekalipun mereka mendengar ajaran Yesus dan mengikut Yesus selama 3,5 tahun, mereka sendiri ketika diperhadapkan dengan satu pemilihan untuk menggantikan Yudas ini, mereka sendiri bergumul dan berdoa dan berani berkata, siapakah yang tahu isi hati seseorang? Yesus, Allah, dialah yang tahu satu-satunya. Dialah yang tahu hati manusia itu. Ya. Tuhan yang tahu hati saya. Tuhan yang tahu hati saudara. Tuhan yang tahu hati kita. Sejauh mana ketulusan kita, kemurnian kita di dalam mengikut Dia. Ya, kita bisa barangkali berbohong kepada teman dekat kita. Kita barangkali bisa berbohong dengan anak kita. Kita bisa barangkali bisa berbohong, menipu suami, istri, menipu pendeta kita, menipu majelis kita, menipu jemaat kita. Tapi kita tidak bisa menipu Tuhan kita. Hati kita diketahui oleh Tuhan. Tuhan begitu mengetahui hati kita. Tuhan, Engkaulah yang tahu bagaimana hati, kejujuran hati, ketulusan hati, kesungguhan hati. Oleh sebab itu ini menjadi poin penting juga dalam bagian tulisan Lukas yang ditujukan kepada Theophilus ini. Iya, mereka berdoa, Tuhan, Engkaulah yang mengenal semua orang, mengenal hati semua orang.
Tuhan bukan hanya mengenal hati para rasul, Tuhan bukan hanya mengenal hati orang-orang yang berkumpul dengan mereka 120 orang itu. Tuhan bukan hanya mengenal hati Yusuf dan Matias yang akan dipilih, Tuhan mengenal, dikatakan, hati semua orang. Termasuk hati saya dan saudara. Hati kita. Tuhan mengenal. Ya. Tuhan mengenal hati kita. Karena itu perlu sekali kita betul-betul bersikap jujur, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Jangan menipu diri. Jangan menipu sesama. Apalagi menipu Tuhan. Tuhan tahu. Kalau kita nanti masuk ke dalam pasal-pasal berikut dalam perjalanan kisah para rasul ini. Ketika Ananias dan Safira berusaha untuk menipu para rasul. Tapi Tuhan mengenal hati mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan berdasarkan undian mereka mengambil undian yang ada, maka atas undian itu terpilihlah seorang bernama Matias untuk menggantikan Yudas. Lalu mereka membuang undi, ayat 26 yang terakhir, kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Matias yang kena undi untuk menggantikan Rasul Yudas. Ini adalah cara dari para rasul untuk menggantikan posisi Yudas. Ini adalah cara manusia untuk berusaha untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Yudas. Tetapi apakah Matias yang nanti akan dipilih oleh Kristus, yang ditunjuk oleh Kristus secara langsung? Nanti kita akan masuk ke dalam perjalanan kisah para rasul selanjutnya. Ya, karena rasul adalah orang yang ditunjuk oleh Yesus Kristus. Ya. Tetapi di sini kita melihat bahwa para rasul yang berusaha untuk mencari siapa pengganti. Ya, siapa yang mengganti? Petrus yang maju berdiri barangkali mengumumkan kepada para rasul yang lain, memberitahukan kepada 120 orang yang berkumpul di situ, kita mau pilih salah seorang untuk mengganti Yudas. Apakah ini bagian dari rencana manusia, rencana Petrus dan kawan-kawan untuk mendahului kehendak Kristus? Ya. Nanti kita akan bergumul dengan bagian berikutnya. Yang jelas bahwa rasul adalah orang yang dipilih oleh Kristus. Dan rasul itu hanya 12. Representasi dari ke-12 suku Israel. Sehingga tidak ada lagi jabatan kerasulan setelah 12 rasul itu. Setelah 12 rasul tercukupi, terpenuhi, terpilih, Yudas sudah tidak ada dan ada pengganti. Apakah Matias yang dipilih mengganti, ataukah nanti kita akan melihat bagaimana ya cara pemilihan Tuhan melalui atau memanggil seorang Rasul Paulus. Tetapi paling tidak pesan yang disampaikan adalah 11 belum lengkap untuk menjadi rasul. Lengkap akan menjadi 12. Tidak boleh lewat 12 untuk menduduki posisi jabatan sebagai rasul. Tetapi hal fungsi, iya, setiap orang percaya memiliki fungsi, tugas kerasulan itu, yaitu apa? Untuk menjadi saksi dari Kristus, untuk menjadi saksi Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Oleh sebab itu tugas tanggung jawab orang percaya semua. Kita punya tugas semua untuk menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Tuhan, pemberita Injil Tuhan.
Tugas itu untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus, bukan hanya tugas pendeta. Tugas untuk menjadi saksi Kristus bukan hanya tugas para penginjil. Tugas untuk menjadi saksi Kristus bukan hanya tugas para misionaris. Tugas untuk menjadi saksi Kristus bukan hanya tugas penetua. Tugas untuk menjadi saksi Kristus adalah tugas setiap orang percaya. Jadilah saksi Kristus dimanapun Tuhan hadirkan saudara. Di pekerjaan, di pendidikan, di keluarga, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Demikianlah pembelajaran kita akan kisah para rasul. Pasal yang pertama ini, biarlah Tuhan terus menguatkan kita, memimpin kita, menolong kita dalam mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, ya, menjadi saksi Kristus itu panggilan kita. Dipenuhi oleh Roh Kudus tidak serta-merta membuat kita hidup aman, nyaman, terhindar dari persoalan, dan bahkan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup di mana kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita pun rela menderita untuk Kristus demi sebuah kebenaran. Ingat, dan saat ini kita berdoa, ya, jangan karena tempat, apalagi dalam situasi saat ini, karena kita di rumah, ya, kita pikir bahwa rumah pun saat ini kita jadikan tempat untuk beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena situasi virus corona yang masih melanda, kita tetap juga bertekun di dalam doa, dan jadi umat Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Kita bersatu, sehati, bertekun di dalam doa. Bukan berkompetisi, tapi bersinergi melayani Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Kami boleh mempelajari firman Tuhan, mendalami Alkitab, secara khusus dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Allah bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang boleh mengikuti, mendengarkan akan pendalaman Alkitab ini. Biarlah mereka juga boleh dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Tuhan menerangi hati kami semua. Tuhan mencerahkan hati kami semua dan menjadikan hati kami tempat untuk kebenaran tumbuh dengan subur. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap orang-orang yang saat ini sedang mengalami bencana, sakit penyakit oleh karena virus corona. Tuhan, dalam belas kasihan Tuhan, kami memohon, biarlah Tuhan menyembuhkan mereka seturut dengan kehendak Tuhan bagi mereka. Berkati juga seluruh tim dokter, para medis, perawat. Oh Tuhan, Kau berkati mereka, orang-orang yang mengambil bagian dalam membantu pemerintah, memberikan sumbangan mereka, memberikan persembahan kasih mereka, menolong orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang berkekurangan. Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk perekonomian bangsa dan negara. Kami berdoa untuk dunia usaha dari tiap-tiap anak-anak Tuhan, para pengusaha. Biarlah Tuhan juga terus memberkati mereka juga. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, presiden dan seluruh jajaran kepemerintahan yang ada. Biarlah Tuhan terus memberikan kepada mereka hikmat, bijaksana bagi mereka semua dan kami semua. Biarlah kami semua boleh menjaga diri dalam memutus mata rantai virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami diberikan waktu untuk boleh bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.